Guru, tolong jangan usir aku. Kalau guru mengusirku, siapa yang akan merawat guru nanti? Guru, begini saja. Mulai sekarang, aku akan kurangi makan setengah ember nasi setiap hari. Setengah ember, dasar bocah. Kau ini benar-benar tong nasi. Anak ini terlahir dengan tubuh dominator kies, tidak takut pada sihir apapun. Semua ilmu yang kupelajari seumur hidup, sudah tidak ada lagi yang bisa kuwariskan padanya. Terpaksa harus diusir. Cepat turun gunung sana. Kalau kau tidak pergi, kuil tauku bisa bangkrut gara-gara kau makan terus. Sudah 23 tahun. Akhirnya bisa turun gunung. Kudengar sekte Qingyun adalah sekte besar. Pasti banyak untungnya. Masa mereka akan membiarkanku kelaparan? Guru. Muridku. Guru. Ping An. Ini uang simpanan terakhir guru. Ambillah. Pergilah turun gunung. Dengan surat pengantar ini, Gunung Qingyun pasti akan menampungmu. Pergilah. Gu. Harus cari uang dulu, isi perut dulu baru bicara. Memindahkan ini semua, bisa dapat uang tidak? Anak muda, di sini semuanya kerja fisik berat. Kau yang berkulit halus dan lembut begini. Ini mana bisa dibilang kerja fisik? Cepat pergi sana, jangan ganggu kami kerja. Bisa. Sangat bisa. Adik kecil, kau ini punya kekuatan dewa ya? Ini masih manusia bukan? Akhirnya bisa makan kenyang sekali. Kudengar di dalam lembah naga liar, penuh dengan tanaman langka, menggali satu saja, cukup untuk makan seumur hidup orang biasa. Tempat itu sangat angker. Banyak orang masuk ke sana, tapi tidak pernah keluar lagi. Kekayaan ada dalam bahaya, kan? Baru-baru ini ada orang menggali. Ginseng liar berusia 500 tahun dari sana, terjual 5 juta. Beberapa juta. Cuma rumput jelek di tanah itu, bisa laku semahal itu. Pantas saja guru si tua bangka itu, setiap kali menyuruhku ke gunung belakang cari obat, padahal cuma butuh beberapa batang. Dia memaksaku, mencabuti sampai gundul satu bukit, pasti di belakangku. Dia menjualnya demi uang. MU Wan King, kakak seperguruan tertua sekte Qingyun yang terhormat. Ternyata kau cuma segini kemampuannya. Bibi guru MU, hati-hati. Bagus sih bagus. Tapi kekuatannya biasa saja. Cepat pergi, segera tinggalkan tempat ini. Anu, kalian bertarung saja. Aku menggali punyaku. Anggap saja aku tidak ada. Tubuh spiritual macam apa ini? Ternyata memancarkan aura yang berbeda. Tamat, dia bakal dicabik-cabik. Berani sekali mengabaikanku, bocah. Riwayatmu tamat. Benda ini keras sekali, tanganku sampai kesemutan. Apa dia sudah mati? Tinju, satu tinju, langsung membunuh kultivator jahat itu. Apa? Kau seorang manusia biasa ternyata, membunuh kultivator jahat dengan tangan kosong. Padahal butuh ratusan tahun kultivasi, baru bisa melakukan itu. Senior, mohon tunggu. Saya MU Wan King. Terima kasih banyak atas pertolongan senior. Kebaikan besar senior. Sekte Qingyun kami suatu hari nanti, pasti akan membalasnya dengan setimpal. Balasan setimpal. Begini saja. Kalau kau benar-benar ingin membalas budi, beli saja ini. Ini, ginseng liar kualitas 1000 tahun. Akarnya berisi. Bentuknya seperti manusia. Pola pada batang ginsengnya. Ya Tuhan, ini yang kucari bertahun-tahun, tapi tidak pernah ketemu. Ternyata dipetik begitu saja oleh senior.
Kira-kira senior ingin menjual berapa? Kata si orang tua itu, benda ini setidaknya bernilai 2.000. Aku juga tidak mau menipunya. Apa kemahalannya? Lebih murah sedikit juga boleh. 2 juta ya 2 juta. Senior, kami tahu, Anda pengertian pada kami para junior, sehingga memberikan harga yang sangat murah. Ginseng liar kualitas seperti ini, jika dibawa ke pelelangan, nilainya pasti jauh di atas angka ini. Hanya saja, sekte King Yun kami tidak sekaya keluarga konglomerat. 2 juta. Senior, bisakah kami minta nomor kontak? Setelah kami turun gunung, kami pasti akan mengumpulkan uangnya dan menyerahkannya pada Anda. Kami harap senior bisa memberi kami waktu beberapa hari. Ini baru, ahli tinggi yang benar-benar hidup menyepi. Pasti sudah lama tidak menyentuh barang elektronik duniawi. Kalau begitu, siapakah nama besar senior? Tinggal di mana? Setelah kami turun gunung, kami pasti akan berkunjung. Junior pasti akan menyerahkan uangnya. Memberitahunya alamatku, menyuruhnya ke Gunung Datu Dingzi. Kau bercanda. Kalau guru si tua bangka itu tahu, ada uang 2 juta, bisa gawat. Margaku Shen, aku tidak punya tempat tinggal tetap, dimanapun adalah rumahku. Senior Shen, kami adalah murid sekte King Yun. Ini adalah lencana murid langsung ketua sekte milikku. Peganglah ini, Anda bisa datang ke sekte King Yun kapan saja. Junior, pasti akan mengumpulkan 2 juta ini, dan menyerahkannya langsung. Kebetulan sekali. Aku memang mau ke sekte King Yun, tapi aku harus turun gunung melihat dunia dulu. Pergi, jangan sentuh aku. Nona cantik, jangan galak-galak begitu dong. Minum dululah sama abang-abang ini, kita bertemanlah. Benar itu, sendirian mana asyik. Siang bolong begini, mengganggu perempuan. Dari mana datangnya gembel ini? Mau jadi pahlawan kesiangannya? Merusak suasana saja, padahal Nona ini mau main-main dengan mereka. Berani menyentuh bosku, serang, habisi dia. Waduh. Ini sih tidak butuh pahlawan. Ini jelas-jelas jagoan kandang. Hei, kau, berhenti. Pahlawan, kenapa pergi? Harusnya sekarang, kau minta nomor teleponku. Lalu, mengajakku makan dan nonton film. Lalu akhirnya berjalan lancar. Terjadi sesuatu, kan? Aku bicara padamu. Kenapa kau tidak peduli? Apa Nona ini kurang cantik? Atau badanku kurang seksi? Kau pasti karena lihat aku cantik. Makanya main drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Kenapa sekarang tujuannya tercapai? Malah jadi pengecut. Aku mengerti. Tarik ulur ya. Biar aku penasaran dulu. Lalu, mengubah aktif jadi pasif. Biar aku yang mengejarmu. Hebat juga kau. Bukan. Kau ini perempuan. Otaknya isinya. Apa sih? Kulihat kau sendiri. Bisa membereskan mereka. Berarti tidak butuh aku lagi. Aku pergi. Wajar-wajar saja, kan? Ku beritahu ya. Jangan ikuti aku. Nanti orang mengira kita ada hubungan lagi. Menarik juga. Baiklah, baiklah. Aku akui aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Oke, sebagai permintaan maaf. Bagaimana kalau aku menemanimu mengobrol? Anggap saja kompensasi. Bagaimana? Kau menemaniku mengobrol. Kompensasi buatku. Aku sibuk, tidak tertarik. 1 jam. 1 juta. Berapa? Kau temani aku mengobrol. 1 jam 1 juta. Nona cantik. Bilang dari tadi dong. Mau mengobrol soal apa? Filosofi hidup, astronomi geografi, masalah rumah tangga. Aku orangnya santai kok. Tapi sepakat dulu ya. Mengobrol boleh, kalau yang lain-lain. Tambah biaya. Ini namanya bisnis. Memperjelas di awal, cakupan layanan dan standar biaya, agar tidak terjadi sengketa ekonomi di kemudian hari. Ini namanya profesional. Sudah. Aku takut padamu. Ayo, cari tempat duduk.
1 gelas air lemon gratis, terima kasih. Namaku Jiang Yuyan. Jiang dari keluarga Jiang di Binceng. Shen Ping An. Kudengar keluarga Jiang itu, termasuk keluarga terpandang, nona besar sepertimu, kenapa berkelahi dengan preman di jalanan? Mencari ketenangan. Aku lebih suka keluar bertengkar dengan orang. Dunia orang kaya. Aku memang tidak mengerti. Itu semua karena ayah dan ibuku memaksaku menikah dengan keluarga Xiao. Coba kau bilang, kalau itu kau dipaksa menikahi orang yang tidak kau sukai, kau akan berbuat apa? Ayah ibumu juga demi kebaikanmu. Dengan sifatmu yang unik ini, mau nikah lancar pun. Susah. Sini. Kalau aku, ada 3 cara. Cara pertama, langsung batalkan pertunangan. Biar dia menyerah. Kalau dia tidak setuju, hajar dia. Hajar sampai dia setuju. Cara ini, menurut pendapat pribadiku, sangat cocok untukmu. Keluarga Xiao bukan preman kecil. Aku tidak bisa menang lawan mereka. Tidak bisa menang. Kalau tidak menang ya lari saja. Dunia ini luas. Terserah kau mau lari kemana. Asalkan mereka tidak menemukanmu, maka pernikahan ini batalkan. Selama ayah dan ibuku ada, aku tidak bisa lari. Cepat katakan cara ketiga. Kau tinggal cari seseorang buat jadi tameng. Lalu, bilang ke keluargamu, kau tidak mau menikah selain dengan dia. Kalau mereka tidak setuju, kau tinggal 1 menangis, 2 mengamuk, 3 gantung diri. Kalimat itu yang kutunggu. Shen Ping An. Sangat butuh uang. Di sini, ada kesempatan dapat uang besar. Kau mau tidak? Kesempatan apa? Sebesar apa? Pura-pura jadi pacarku. Dan ikut aku pulang ke rumah. Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Nona besar Jiang, jangan bercanda. Sebaiknya cari orang lain yang lebih hebat. Sampai jumpa. Oh ya, bayar tagihannya dulu. Total 1 jam 10 menit. Kelebihannya kuanggap gratis. 1 juta. Scan atau tunai. Cepat. Kalau kau tidak ikut aku pulang, aku tidak akan membayarmu. Lagi pula kita tidak tanda tangan kontrak. Atas dasar apa aku harus membayarmu? Kau. Perempuan kota. Memang tidak tahu malu begini ya? Oke, kau hebat. Uang ini tidak usah kubayar. Puas. Jangan pergi. Kau pura-pura jadi pacarku. Ku beri kau segini. 10.000. Tebak lagi. Aku tebak ya. Tebak kepalamu. 1 juta saja kau mau ngemplang. Bayar dulu uangnya. Kalau tidak, omonganmu tidak akan kupercaya. Baiklah, baiklah. Ku bayar. Dasar pelit. Sudah kubayar semua. Sekarang bisa bicara, kan? Uangmu ini, kau simpan di mana? Lihat. Tidak ada sakunya. Kalau tidak simpan di situ mau di mana lagi? Jangan lihat yang tidak sopan. Nona besar Jiang, uang sudah lunas. Aku pergi dulu. Ku beri kau 1 juta. Menyamar jadi pacarku. Asalkan orang tuaku menyerah. Setelah urusan selesai, ku tambah lagi 1 juta. Bagaimana? Tadi kau bilang, beri berapa? Setelah urusan selesai, tambah lagi 1 juta. Tentu saja totalnya jadi 2 juta dong. Menolong orang itu adalah kewajibanku. Apalagi aku tidak tega melihat gadis sedang bersedih. Soal uang itu tidak masalah. Itu nomor 2. Yang penting ingin berteman dengan Nona. Jadi maksudnya, kau setuju? Setuju sih setuju. Tapi, omongan saja tidak cukup. Harus ada perjanjian tertulis. Pertama, kita hanya hubungan kerja. Selama masa perjanjian, hanya sebatas pura-pura jadi pacar. Kau tidak boleh menginginkan tubuhku ya. Mikir apa kau? Nona sepertiku mana mungkin mengambil kesempatan padamu. Kedua, uang muka 1 juta. Kau harus berikan sekarang. Sisa pembayaran 1 juta. Setelah aku berhasil lolos dengan aman, harus dilunasi dalam waktu 24 jam. Telat 1 hari, bunga 100.000. Uang muka akan segera ku transfer. Tapi selama masa perjanjian, sebagai pacarku, harus siap sedia 24 jam. Tidak boleh ketahuan. Tidak masalah. Sepakat. Dana masuk 1 juta yuan. Ayo,
Pacarku, kita temui orang tua. Di tempat umum, agar tidak ketahuan, diizinkan kontak fisik seperlunya. Sudah siap. Tenang saja, pekerjaan senilai 2 juta. Pasti kuberikan yang terbaik. Kau harus siapkan mental. Kau miskin, tidak punya latar belakang, sebatang kara. Mereka pasti akan menentang, dan akan berusaha segala cara untuk mempermalukanmu, membuatmu mundur. Tenang saja. Kalau mereka memberimu uang, kau sama sekali tidak boleh menerimanya. Ya, tergantung kasih berapa dong. Tidak masalah, asalkan mereka menentang. Aku akan berakting. 1 menangis, 2 mengamuk, 3 gantung diri. Jurus ini aku ahli. Halo Nona Besar. Ayah, ibu, perkenalkan, ini pacarku, Shen Ping'an. Ping Ania. Duduk. Anak muda. Kerja di mana? Saya datang dari gunung. Saat ini belum bekerja. Dia sedang cari kerja kok, kemampuannya hebat. Sebentar lagi pasti, datang dari gunung ya. Bagus itu. Kelihatannya polos dan jujur. Skenarionya bukan begini tulisannya. Kena penyakit apa? Anak muda, latar belakang tidak penting. Punya tangan dan kaki, mau maju, dan tahu berbakti pada orang tua itu sudah cukup. Itu mungkin agak susah. Saya yatim piatu, tidak punya orang tua untuk dibakti. Yatim piatu, yatim piatu. Pasti sejak kecil, sudah banyak makan penderitaannya. Benar. Ayah ibu hari ini salah minum obat. Kakek itu orangnya kolot, sangat mementingkan bibit bebet bobot. Tidak mungkin bisa menerima Shen Ping'an. Ayah, Kakek. Ini cucu menantu, yang kubawa pulang untuk kakek, Shen Ping'an. tulang dan perawakannya istimewa. Energi vitalnya melimpah seperti tungku api. Matanya bersinar namun tidak mencolok. Bagus. Jauh lebih baik daripada orang-orang pesolek itu. Apa kalian sudah janjian sebelumnya? Ping'an. Mulai sekarang, anggap saja ini rumah sendiri. Yuyan kami ini. Sejak kecil terlalu dimanja. Sifatnya sangat liar. Ke depannya, Tolong lebih banyak bersabar menghadapinya ya. mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Lebih cepat lebih baik. Kalian berdua, sekarang juga pergilah urus surat nikah. Apa? Apa? Mana badai yang katanya akan datang? Mana jurus? Menangis, mengamuk, gantung dirinya. Aku cuma pekerja sementara. Yang dibayar untuk kerja. Orang ini, kenapa malah jadi calon menantu? Yang direstui satu keluarga. Kalian lihat, kakek sudah setuju. Jadi masalah ini, sudah diputuskannya. Kulihat 3 hari lagi, adalah hari baik. Cocok untuk menikah. Ping'an, kau tidak punya orang tua. Pernikahan ini, biar kami keluarga Jiang, yang mengurus semuanya untukmu. Waduh. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Ibu bicara apa sih? Kapan aku bilang mau menikah? Dasar anak ini, tidak tahu diuntung. Pemuda sebaik Ping'an ini, susah dicari walau pakai lentera sekalipun. Kalau kau tidak cepat-cepat, awas nanti direbut orang. Baru tahu rasa kau nanti. Benar. Lihat Ping'an. Sangat jujur dan dewasa, dibandingkan teman-temanmu yang tidak jelas itu. Dia jauh lebih baik. Pernikahan ini, aku yang putuskan. Orang yang diinginkan keluarga Xiaoku. Siapa yang berani memutuskan? Kalian siapa? Kau. Belum pantas. Tahu namaku. Aku mewakili keluarga Xiao. Mengundang Nona Jiang Yuyan untuk pindah rumah. Keluarga Xiao. Kepala pelayan Xiao, Yuyan dan Tuan Muda Xiao, belum menikah. Pernikahan ini, kenapa ada istilah pindah rumah? Orang yang diincar keluarga Xiao kami, kau tidak setuju pun harus setuju, meskipun belum menikah. Tapi Nona Jiang adalah wanita yang harus didapatkan Tuan Muda Xiao.
Kami ingin mengundang Nona Jiang sebelum menikah untuk melayani 2 hari dulu. Pakaian sudah disiapkan oleh tuan muda kami. Kalian, Aku pasti tidak akan menikah dengan Xiao Renmei. Suruh dia buang jauh-jauh mimpi itu. Nona Jiang sebaiknya pikir baik-baik. Orang yang menolak tuan muda kami akhirnya tidak pernah bagus. Apa mungkin keluarga Jiang ingin menjadi keluarga Han berikutnya? Bagus kalau tahu rasa takut. Bawa dia. Jangan bergerak. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan orangnya. Bocah, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Tidak dengar aku bicara ya? Cepat pergi sana. Kau ini sudah sok. Kenapa pakai maki-maki orang segala? Aku ini orangnya. Paling benci orang yang mulutnya kotor. Harus ditampar. Kau bocah tengik. Berani memukul orang keluarga Xiao. Berisik. Kau. Beres. Hari ini untung ada kau. Kalau tidak aku pasti. Karena yang memaksa nikah sudah diusir. Aku pergi dulu ya. Ingat transfer uangnya ya. Keluarga Xiao. Kekuasaannya sangat besar. Lebih sombong dan kejam lagi. Wanita yang pernah dimainkannya sudah tak terhitung jumlahnya. Tapi, wanita yang menolaknya tidak ada satupun yang berakhir baik. Apa? Pernah dengar keluarga Han, kan? 3 tahun lalu, Xiao Renmei melamar nona besar keluarga Han, tapi ditolak. Dalam 1 malam, keluarga Han lenyap dari Haicheng. Hari ini, kita menyentuh orang mereka. Kedepannya sepertinya keluarga Jiang kita juga tidak akan tenang. Nona Jiang, tindakan pihak Anda saat ini sudah sangat melampaui batas pura-pura jadi pacar, termasuk pelanggaran kontrak mendasar. Saya resmi mengumumkan. Mulai hari ini, kontrak segera batal. Tolong segera bayar. Sisa pembayaran 1 juta. Satu lagi. Berdasarkan kontrak pasal 7, Anda juga perlu membayar denda 20%. Totalnya 1.200.000. Sudah situasi begini. Di otakmu, masih cuma mikir uang. Kalau tidak, kita cuma kebetulan bertemu. Memangnya kau mau nikah kilat? Ku beritahu ya. Air keruh ini, siapa yang mau nyemplung silakan saja. Aku sih tidak mau. Satu lagi, ini kau yang melanggar kontrak. Uang, tidak boleh kurang sepeser pun. Shen Ping An, anggap saja aku memohon padamu. Bantu aku, bisa tidak? Nona besar Jiang. Yang kau butuhkan sekarang adalah suami, yang bisa menahan amarah keluarga Xiao. Bukan aku pacar palsu, yang cuma kerja demi uang. Oke. Kalau begitu jika ini sungguhan, kau mau tidak? Apa? Aku dicium paksa. Dia pakai lidah. Pakai lidah. Aku harus bagaimana? Tunggu online. Darurat nih. Sekarang sudah bisa. Si tua bangka itu juga tidak pernah mengajariku. Harus bagaimana kalau begini? Kalau kau merasa masih belum cukup. Mari kita lanjutkan. Jiang Yuyan, kau sedang apa? Cepat pakai bajunya. Begini saja tidak boleh. Kau sebenarnya mau apa? Aku tambah 5 juta lagi bagaimana? Apa? Kau ikut aku ke catatan sipil urus surat nikah. Setelah aku menolak keluarga Xiao, kita bisa cerai kapan saja. Setelah urusan selesai, total 7 juta. Anggap saja, upahmu menemaniku berakting. Shen Ping An, anggap saja aku memohon padamu. Oke. Shen Ping An. Kapan kau bisa menghilangkan kebiasaan buruk? Tidak tega melihat wanita menangis. Dasar lemah hati. Jiang Yuyan. Kau benar-benar cobaan bagiku. Kau setuju? Transfer. Sekarang. Satu lagi. Surat cerai. Tanda tangan sekarang juga. Tidak masalah.
Sampai, ayo. Ayo. Cepat masuk. Ayo kedua mempelai merapat sedikit. Ayo kita foto. Singdong, kayak melayat saja. Kami menjadikan cinta sebagai dasar. Saling menghormati, saling mengasihi, saling mengerti, saling mengalah. Satu ranjang beda mimpi. Pura-pura mesra. Kau mau kemana? Mandi. Mau apa lagi? Sialan. Orang ini. Kenapa padaku? Tidak tertarik sama sekali. Tubuh nona ini, apa kurang bagus? Aku tidak percaya. Kau benar-benar tidak tergerak. Itu. Kau tidak apa-apa. Shen Ping'an, kau sakit ya? Aku tidak sakit, tapi sepertinya kau yang sakit. Aku. Sakit apa aku? Kau lemah syahwat. Shen Ping'an. Bocah manis. Bocah manis yang entah datang dari gunung mana. Berani merusak rencanaku. Ayah. Ribut apa? Jiang Yuyan itu sedang menampar wajah keluarga Xiao kita. Apa dibiarkan begitu saja? Siapa bilang? Dibiarkan begitu saja. Shen Ping'an yang tidak punya latar belakang. Belum pantas membuat keluarga Xiao turun tangan. Ayah. Terjadi kecelakaan di tempat terpencil. Itu sangat wajar, kan? Asalkan Shen Ping'an mati. Otomatis tidak ada lagi orang yang membela Jiang Yuyan. Saat itu, aku ingin lihat keluarga Jiang masih berani menolak atau tidak. Aku pasti akan mendapatkan Jiang Yuyan, membuat keluarga Jiang menjadi milik kita. Ingat, ini kecelakaan. Jangan biarkan siapapun melihat kejanggalan. Ayah, tenang saja. Soal kecelakaan ini, aku sangat ahli. Hidup di bawah gunung sangat menguras ginjal. Kabur ke sekte Qingyun, minta uang 2 jutaku. Jiang Yuyan, kita sudah sepakat. Setelah menolak keluarga Xiao kita cerai. Apa maksudmu sekarang? Shen Ping'an, kau benar-benar berpikir, aku menikah denganmu. Keluarga Xiao akan melepaskanku begitu saja. Kau. Aku menikah denganmu. Sama saja di kalangan atas. Menampar wajah Xiao Renmei dengan keras. Bajingan itu. Mana mungkin membiarkannya begitu saja. Kau menangis apanya? Aku. Itu orang-orang Xiao Renmei. Tunggu apa lagi? Serang. Shen Ping'an, cepat lari. Aku tidak akan membebanimu lagi. Beberapa hari bersamamu. Aku sangat senang. Apa aku orang yang seperti itu? Xiao Renmei. Tidak ada habisnya ya. Semua bereskan. Bikin kami jadi tidak bisa main kartu. Berhenti. Kalau kalian pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Kau Shen Ping'an kan? Kalian benar-benar menyebalkan. Kau, lepaskan aku.
Kalian maju semua saja. Liontin Gyokin yang pemberian orang tua itu, tak kusangka, setengahnya lagi ada padamu. Ada Liontin Gyok ini, bisa menyelamatkan nyawamu. Halo, bisa bantu antar seseorang. Tuan Shen, Nona Jiang, sudah diantar pulang dengan selamat. Oh ya, ini kartu nama saya. Kalau Anda ada apa-apa, bisa hubungi saya kapan saja. Guru berpesan padaku, pergi ke sekte Qingyun. Selama aku tidak ada, bantu aku awasi keluarga Xiao. Baik. Tuan Muda Jiang. Enak. Minum, Tuan Muda Xiao. Halo. Sudah beres, Tuan Muda Xiao. Maaf, Orang yang mencari Shen Ping'an, hilang kontak. kau bilang apa? Urusan sekecil ini saja tidak becus. Akan kumpangkan kalian ke anjing. Jiang Yuyan. Shen Ping'an, kalian tidak mau menurut ya? Oke. Aku akan main-main dengan kalian. Akhirnya bisa lepas dari wanita merepotkan itu. Minta uang 2 jutaku, ditambah 7 juta dari keluarga Jiang. Aku akan cari tempat yang pemandangannya indah. Beli rumah kecil, hidup enak makan enak. Siapa kau? Dandanannya sih keren. Sudah beli tiket belum? Aku beli tiket. Wisata Gunung Qingyun. Tiket masuk 80. Sial, Aku belum dapat uang sepeser pun. lihat apa lihat. Kalau tidak beli tiket, atau bikin kartu member. Kalau tidak, pergi sana. Kakak, kira-kira wajah tampanku ini bisa jadi tiket tidak? Tampan sih. Iya kan, aku juga merasa bisa pakai wajah. Mimpi kau. Mau pakai wajah, nyonya ini juga pakai body kalau begitu. Kalau tidak mampu beli tiket pergi sana. Kalau bukan karena takut repot. Ingin sekali kupukul pingsan lalu menerobos masuk. Benar. Di gunung belakang ada jalan kecil. Tidak perlu beli tiket. Coba saja, kau lewat sana. Ide bagus. Pemuda tampan itu otaknya korslet. Lewat mana jalan belakang gunung? Apa aku kurang tidur ya? Salah lihat. Orang itu barusan terbang ke atas. Tidak bisa. Aku harus tidur lagi. Siapa di sana? Ini sekte Qingyun. Orang luar dilarang masuk. Sekte Long. Orang dari sekte kecil mana berani datang ke sekte Qingyun kami? Cepat pergi. Kau bilang apa? Sekte Long. Kau bercanda ya? Coba keluarkan jurus. 18 tapak penakluk naga biar kulihat. Bor naga listrik juga boleh. Kawan, datang ke sekte Qingyun kami. Pakai baju pelayan begini. Apa tidak malu? Sekte kami kecil. Wajar kalau kalian berdua belum pernah dengar. Bantu aku sampaikan pesan. Panggilkan senior yang sudah tua. Mungkin kenal. Masih ingin bertemu senior. Kau pikir kau siapa? Senior sekte Qingyun kami. Bisa kau temui seenaknya. Cepat pergi. Kurang ajar. Sudah puas pegangnya. Lepaskan aku. Lepaskan. Tuan muda ini sedang bad mood. Kalian malah berani cari gara-gara. Berhenti. Tetua San tolong. Penjahat ini menerobos gerbang gunung. Tetua San tolong bantu kami.
Kenapa? Kau juga mau dipukul? Kekuatan orang ini tak terukur. Lebih baik ditenangkan dulu. Boleh tahu tuan siapa? Sekte Longhu, Shen Ping An, datang berkunjung. Sekte Long. Sekte kecil yang selalu diinjak-injak di bawah kaki kami. Shen Huayuan si tua bangka itu masih mau minta uangnya kembali. Mimpi. Kalian berdua bocah manis. Dasar buta. Orang ini adalah tamu terhormat Sekte Longhu. Kalian berani sekali bersikap tidak sopan. Pergi sendiri ke aula hukuman. Terima 20 cambukan. Baik, baik. Teman kecil Shen, silakan masuk bersamaku. Begitu baru benar. Orang gila yang tidak tahu diri. Sebentar lagi, aku akan memberimu pelajaran. Kemari. Tangkap dia. Orang tua. Beginikah cara Sekte King Yun menyambut tamu? Hanya malu. Dari sekte kecil tak bernama. Berani membuat keributan di Sekte King Yunku. Aku diperintah oleh guru. Khusus datang untuk berkunjung. Satu lagi, bibi guru kalian. MU Wan King masih berhutang. Budi padaku yang belum dibayar. Bocah ingusan karena kau tidak tahu. Kalau kau berlutut minta maaf, aku akan membiarkanmu turun gunung dan melupakan masalah ini. Tapi jika kau menolak, Jangan salahkan aturan Sekte King Yunku. yang tidak kenal ampun padamu, melupakan masalah ini. Sekte King Yun kalian, benar-benar bermuka tebal ya. Kau bilang apa? Karena Sekte King Yun kalian tidak bisa mengajar murid dengan baik. Biar aku mewakili ketua sekte kalian, mengajari kalian dengan baik. Biar kalian tahu, apa itu pendidikan karakter menyeluruh. Tuan muda ini hari ini akan membuka matamu lebar-lebar. Dia buka mata yang ini. Kau berani melawan atasan. Shen Huayuan si orang tua itu mengajarkanmu begini. Shen Huayuan. Tempat rongsokan begini, tidak didatangi pun tak apa. Apa? Tanaman obat yang susah payah kupetik. Semuanya diberikan ke Sekte King Yun kalian. Sekte King Yun berhutang pada Sekte Longhu, 200 juta lebih. Orang tua itu mau menyembunyikan ini dariku sampai kapan? Berhenti. Cepat, cepat, cepat. Keponakan Wan King, kenapa kau datang? Mohon senior, berbelas kasih. Orang ini ternyata benar kenal MU Wan King. Keponakan Wan King. Orang ini sangat sombong. Memukuli murid sekte kita. Cepat bantu aku mengusirnya dari sekte kita. Tetua San, kalian tidak membedakan mana benar mana salah. Langsung menangkap orang di sini. Memang kalian yang salah duluan. Kenapa tidak segera membungkuk minta maaf pada senior? Ternyata kau orang yang paham. Keponakan Wan King. Orang ini melukai parah. Dua murid Sekte King Yun. Tidak peduli apakah kau kenal dia atau tidak. Masalah ini adalah kesalahannya. Kami mengusirnya. Juga tindakan benar kenapa kau malah diam. Memangnya kalian bisa jadi lawan senior Shen. Kalau aku tidak salah tebak, kalian pasti menghinanya habis-habisan, sehingga membuatnya marah dan melukai kalian. Pantas mati. Kenapa dia bisa tahu? Apa kalian tahu? Hari ini kalian mewakili Sekte King Yun, telah menyinggung orang seperti apa? Keponakan Wan King, bagaimanapun juga. Dia hanya dari sekte kecil. Kenapa kau malah membela orang luar? Kalau hari ini kalian tidak minta maaf, kelak, kalianlah yang akan membuat Sekte King Yun hancur lebur. Gawat. Dia dalam masalah. MU Wan King. Sia-sia waktu itu aku menyelamatkanmu. Sekte King Yun kalian ternyata memperlakukanku seperti ini. Hari ini aku masih ada urusan lain. Lain kali aku datang. Kita hitung semua dendam baru dan lama. Satu persatu sampai lunas. Senior. Kenapa saat teringat wanita itu ditangkap orang? Perasaanku jadi sangat tidak enak. Jiang Yuyan.
Kau benar-benar bintang sial bagiku. Tuan Shen, Apa sudah hubungi keluarga Jiang yang lain? tidak bisa dihubungi. Telepon semua orang, tidak ada yang angkat. Sebentar lagi mungkin mati. Orangmu sudah ikut sampai mana? Bawa aku ke sana. Berani menyentuh 7 jutaku. Dia cari mati. Kusuruh kau teriak. Kau harus teriak. Tuan Shen, Anda mau apa? Mau apa? Aku mau membunuh orang. Tunggu sebentar, orang kami baru saja mengirim kabar. Di dalam setidaknya ada 5 ahli Huajin Puncak, dan ada Sandra. Bantuan kami, 10 menit lagi sampai. Kau dan orangmu. Anggap saja tidak melihat apa-apa. Apa? Jangan banyak ikut campur. Semua konsekuensinya, aku tanggung sendiri. Saya bisa bantu Anda selamatkan orang. Siapa bilang aku mau selamatkan orang? Aku mau membunuh orang. Anda memang bisa kalahkan. Tahap Huajin awal itu benar, tapi Anda sama sekali tidak tahu. Konsep Huajin Puncak itu seperti apa? Mereka dengan mudah bisa. Semut. Dengan semut yang agak besar. Apa bedanya? Aku masuk dulu. Kalian cepat menyusul. Tidak punya mata ya? Tidak tahu aku sedang ada urusan penting. Shen Ping'an. Datang juga kau. Datang di saat yang tepat. Jangan ke sini. Shen Ping'an. Kau cepat lari. Cepat lari. Lari. Dia mau lari kemana? Hari ini kalian berdua, bocah manis tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Kau bukannya hebat ya? Bukannya jago berantem? Di hadapan keluarga Xiao kami, kau bukan apa-apa. Lihat orang-orang di sekitarmu ini, 5 ahli Huajin Puncak. Kau mau lawan aku pakai apa? Hari ini aku akan di depan mukamu, memberi pelajaran pada wanitamu. Aku akan membuatmu melihat sendiri, bagaimana dia seperti bocah manis. Berlutut memohon ampun padaku. Begitukah? Serang. Kalian sedang apa? Sekumpulan bocah manis. Sini. Cepat pergi. Cepat pergi. Serang. Hati-hati. Shen Ping'an, semoga kau bisa bertahan sampai orang kami tiba. Semua masuk pakai mobil. Target dalam satu serangan. Menewaskan 5 ahli Huajin Puncak. Dicurigai. Kekuatan target adalah Grandmaster. Mungkin. Kita perlu membereskan kekacauan. Bagaimana bisa begini? Dia sambil menggendong orang. Mana mungkin satu serangan mengalahkan 5 Huajin Puncak. Kau sebenarnya siapa? Mana mungkin bisa begini? Kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Aku ini orang keluarga Xiao. Kau tidak boleh menyentuhku. Kalau menyentuhku, keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Kau menyentuhmu. Tentu aku berani menyentuhmu. Tapi, bukan sekarang. Nyawamu itu, sementara masih ada gunanya. Peluk aku erat-erat. Jangan takut, aku membawamu pulang. Tuan Shen, serahkan dia pada kami. Situasi begini,
Harus dibawa oleh Biro 947 untuk diinterogasi. Buka pintu. Dia milikku. Tuan Shen, masalah ini sangat penting. Ini adalah prinsip Biro 947 kami. Sudah kubilang, jangan banyak ikut campur. Xiao Qing, jangan gegabah. Tim bantuan sudah memblokir lokasi. Jangan kagetkan target. Keselamatan Nona Jiang nomor 1. Target sudah dibereskan oleh Tuan Shen. Apa? 5 ahli Huajin Puncak dibunuh olehnya dalam satu serangan. Xiao Renmei sekarang ada di tangannya. Saya tidak bisa mencegahnya. Mohon instruksi. Mulai sekarang, penuhi semua permintaan wajarnya. Saya akan segera lapor ke tingkat tertinggi. Baik. Tuan Shen mau kemana? Saya bisa antar Anda. Ini benar-benar jurus dewa. Dia sebenarnya siapa? Shen Ping'an, aku mohon selamatkan ayah ibuku, juga kakekku. Xiao Renmei kirim orang ke rumahku. Dia mengancam dengan nyawa seluruh keluargaku. Dia bilang, kalau aku tidak ikut dia pergi, dia akan... Aku tahu. Kau, Tenang saja. Halo, Renmei. Urusannya bagaimana? Jiang Yuyan dan si bajingan Marga Shen itu sudah dibereskan semua. Anakmu sekarang ada di tanganku. Kau siapa? Aku adalah bajingan Marga Shen yang kau sebut itu. Besar sekali nyalimu. Segera lepaskan anakku. Kalau tidak, kujamin semua orang yang berhubungan denganmu akan mati mengenaskan. Aku sekarang pergi ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang, kalau berani kurang sehelai rambut pun, aku jamin, anakmu akan kuhancurkan inci demi inci. orang gila ini, dia mengancam keluarga Xiao begini. Seluruh wilayah utara bakal gempar. Jalan ke rumah keluarga Jiang. Baik. Kukira, dia cuma orang aneh, yang mata duitan, takut repot dan otaknya korslet. Tak disangka, ternyata dia yang menyelamatkanku. Kabar terbaru dari pusat, 5 menit yang lalu, di luar kediaman keluarga Jiang, muncul banyak ahli bela diri. Penyelidikan awal, setidaknya ada 30 Huajin, juga Grandmaster. 3 orang. Apa? Tuan Shen, atasan menyuruh kita, segera berhenti maju, tunggu bantuan. Terus jalan. Tuan Shen, Anda tidak dengar jelas ya? 3 Grandmaster, 30 Huajin, mereka bukan manusia kertas. Kalau kita ke sana sekarang, sama saja setor nyawa. Walaupun Anda kuat, itu tidak mungkin. Jalan. Saya mengerti. Shen Ping'an, Sebenarnya, seberapa besar modalmu? mati kau. Kau yang bermarga Shen itu ya, bocah manis. Dasar bocah sombong dan bodoh. Karena kau cari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cuma segini kemampuanmu. Kau. Ilmu pedangmu biasa saja. Pengguna pedang. Pedang hancur, orang pun mati. Aku buru-buru. Kalian maju semua saja. Kalian maju semua saja. Kau. Serang. Ini
Selanjutnya, giliranmu. Kau bilang apa? Pulang. Ayah, ibu, Yan, putriku. Ping An. Kami. Ayah. Kakek. Kalian pasti terkejut. Istirahatlah dulu. Baik. Ayo. Shen, Tuan Shen, aku salah. Keluarga Xiao salah. Mohon Anda bermurah hati. Lepaskan anak saya. Keluarga Xiao, bersedia bayar berapapun. Sekarang baru tahu salah. Terlambat. Ini jurus dewa macam apa? Bau amis darah yang sangat pekat. Bukankah katanya, ada 3 Grandmaster berkumpul di sini? Kenapa bisa? Ini perbuatan senior Shen. Kekuatan macam apa ini? Sekte Qingyun. Dalam masalah besar. Senior Shen. Biarawati tahu ini cantik juga. Jangan-jangan dia naksir si Xiao Shen. Senior Shen. Sekte Qingyun kami. Di luar anginnya kencang. Masuk dulu. Benar. Tuan Shen cepat silakan masuk. Yan, cepat papah Tuan Shen masuk istirahat. Senior. Kedatanganku ini, pertama berterima kasih atas ginseng 1000 tahun waktu itu. Kedua, orang sekte Qingyun kami telah banyak menyinggung Anda. Ini ada 5 juta. Saya mewakili sekte Qingyun, meminta maaf pada Anda. Mohon senior, memberi kami kesempatan menebus kesalahan. Tokoh besar dunia persilatan, sekte Qingyun, ternyata bersikap begini pada Tuan Shen. Pendeta tahu, yang menyinggung Ping An kami adalah sekte MU, bukan dirimu. Jika demikian, kenapa kau harus mewakili mereka untuk minta maaf? Menurutku, kau tidak bisa mewakili mereka. Benar. Uang. Senior, junior ada 20 juta. Bukan. Asal Anda tidak marah lagi. Hutang sekte Qingyun pada Longhu. Aku akan cari cara. Aku pasti akan mengembalikannya lunas. Aku tidak mau lagi. mana bisa. Hal ini. Karena sekte Qingyun sudah melakukannya, maka biarlah terjadi, asal mereka siap menanggung akibatnya. Menghadapi sekte kuno ribuan tahun, tidak memberi muka sedikit pun. Shen Ping An. Kau benar-benar sulit ditebak. Pendeta tahu, aku tahu. Sekte Qingyun adalah tokoh besar dunia persilatan. Di dalam sekte banyak orang kuat. Tapi aku sarankan, mulai sekarang, sekte Qingyun kalian, tutup gunung dan kunci pintu. Kau bilang apa? Tuan Shen selanjutnya akan mengambil tindakan apapun. Aku tidak akan merasa heran. Sekte Qingyun harus siap menanggungnya. Kalau aku jadi kau, akan menjauhi sekte ini. Karena menurutku, sekte Qingyun kalian agak rendahan. Kau, mungkin, bahkan kau pun, terhadap kekuatan Tuan Shen, tidak punya konsep yang jelas. Apa? Kau harusnya tahu, bagi orang kuat di atas Grandmaster, ada pembagian kekuatan yang sangat ketat. Yang bisa seorang diri menentukan arah perang lokal adalah Master Bela Diri. Puncak Master adalah Raja Bela Diri. Di atasnya lagi, yang bisa menjadi pelindung negara, adalah Yang Mulia. Di atasnya lagi, itu disebut keberadaan, tingkat strategis. Santo Bela Diri, kode nama Tuan Shen adalah pemimpin hewan suci. Eksistensi seperti ini disebut pusaka negara. Tidaklah berlebihan. Tidak mungkin, dia baru 20 tahunan,
Meskipun kekuatannya hebat, juga tidak mungkin. Bagi eksistensi seperti ini, umur adalah hal yang paling tidak berarti. Kami benar-benar tidak tahu anak ini bisa sekuat ini. Sekarang ada kesempatan menebus kesalahan. Segera pergi ke Binceng untuk minta maaf. Kau sendiri kumpulkan puluhan juta, ganti rugi dan minta maaf. Bersamaan, atas nama Sekte Qingyun, kepada keluarga Jiang dan Shen Ping'an, terbitkan surat permintaan maaf resmi. Umumkan ke dunia persilatan, keponakan Wan Qing. Haruskah sampai begini? Kalian pikir aku mau begini? Shen Ping'an itu jelas bukan orang yang mudah menyerah. Masalah ini, kita harus bersikap sebaik mungkin. Sopan santun harus cukup. Jika dia terima uang dan permintaan maaf, maka masalah ini selesai. Jika tidak terima, dan terus mempermasalahkan, maka Shen Ping'an lah yang tidak tahu diuntung, dan berhati sempit. Keponakan Wan Qing bijaksana. Lakukan sesuai kataku. Ingat, jangan sampai ada celah sedikit pun. Nanti kalau dia masih mau ribut, yang salah adalah dia. Baik. Bocah tengik ini Baru turun gunung beberapa hari. sudah tidak sabaran, mulai mengamuk. Naga berenang di samudra, kejutkan sisik dan cakar. Harimau mengaum di bukit hijau, getarkan bulu dan sayap. Kapan makan nih? Aku lapar. Lapar. Pria yang baru saja satu tamparan, menghabisi 3 Grandmaster. Kalimat pertama saat masuk pintu, ternyata dia lapar. Ajaib. Ajaib sekali. Makan. Ada makanan. Aku segera suruh. Koki rumah siapkan. Tidak. Aku suruh mereka. Undang tim jamuan negara. Hari ini kita makan besar. Menyambut Ping'an. Membuat kenyang menantu kesayanganku. Adalah prioritas utama sekarang. Berdasarkan pasal 7 ayat 3. Kita hanyalah hubungan kerja murni. Dilarang jika tidak perlu. Kontak fisik. Kontrak apa? Sudah batal. Mulai sekarang. Aku Jiang Yuyan, adalah istrimu. Seumur hidup, menempel padamu. Mau lepas? Jangan harap. Suamiku, sakit. Siapa tolong aku? Aku mau meledak. Bisa makan itu berkah. Menantu duaku ini, benar-benar penuh berkah. Sudah lama tidak makan sekenyang ini. Terima kasih, Bu. Sudah seharusnya. Kalian sudah kenyang kan? Kalian ke kamar dulu. Aku mau bicara dengan Ping'an. Ini dari keluarga Jiang, tambahan mas kawin untuk Yan Yan, juga untukmu, uang jajan. Kakek, saya tidak bisa terima uang ini. Saya bukan orang seperti itu. Orang tua ini pasti mau pakai uang, membeliku agar jual nyawa untuk mereka. Jangan harap. Aku tahu. Binceng terlalu kecil, tidak muat naga sepertimu. Kau dan Yan Yan, mau tinggal silakan. Kalau tidak mau, kelak. Pergi kemanapun. Lakukan apapun. Keluarga Jiang, mendukung penuh. Itu juga aku tidak bisa terima uangmu. Benar juga. Orang sepertimu, mana mungkin melirik. 1 miliar ini. Berapa? Tidak banyak, cuma 1 miliar. Anda jago menilai orang. Demi 7 juta, aku menyamar jadi pacar. Nikah palsu. Lelah setengah mati, sekarang langsung dikasih 1 miliar, 100 kali 7 juta. Anu, aku punya pertanyaan, apa 1 miliar ini ditaruh di bank? Bunganya sehari, berapa?
100 juta. Tidak melakukan apa-apa. Ditaruh di bank makan bunga. Setahun 30 juta. Sehari 82.000. Artinya, tuan muda ini sehari tidak perlu kerja apa-apa. Tutup mata. Dapat 1 mobil kecil. Dia ini mau ikut pemilihan murid teladan SMA. Ini bukan gayanya. Maaf, aku agak tidak enak badan. Terasa dingin. Racun di tubuhmu belum hilang. Maksudmu, racun Xiao Renmei. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku kira sudah sembuh sebelumnya. Itu ilusi. Barang ini jangka pendek tidak berpengaruh. Hanya merasa agak dingin. Tapi kalau lama-kelamaan, akan terus menggerogoti umur dan vitalitasmu. Kalau parah, bisa bikin mandul. Lalu bagaimana? Kau telungkup di kasur. Aku bilang, kau telungkup di kasur. Tuan, buku, si kayu ini. Apa hari ini ada niat? Kalau mau ambil untung bilang saja. Kenapa berbelit-belit? Aku. Lihat kau hari ini baik. Mood nona ini sedang bagus. Kuinginkan. Dasar bodoh, kau mau apa? Energi sejatiku harus kontak langsung dengan kulit punggungmu, baru bisa membersihkan racun di meridian tubuhmu secara total. Kau bokong apa? Malu tahu. Masih mau diobati tidak? Mau. Tentu mau. Enak sekali. Enak sekali ya. Enak sekali. Aku sudah bilang, menantuku pasti hebat. Aneh. Daya tahan meridiannya jauh di atas orang biasa. Energi vitalnya melimpah seperti air raksa. Kepadatan tulangnya juga berbeda. Tubuh dominator Kies, 8 tingkat awal sangat maskulin. Ingin tembus tingkat 9. Butuh keseimbangan yin-yang, cari pasangan bertubuh angin bernyanyi. Baru bisa harmonis yin-yang, hancur lalu bangkit. Mencapai jalan kebenaran bersama, keberuntungan munak. Ada di dunia fana. Shen Ping'an. Berlutut pada ratu ini. Lihatlah, kaki ratu ini bagus kan? Orang ini. Jangan-jangan dia keberuntunganku. Orang jahat ini. Bocah manis. Dia memang punya niat buruk. Tapi, kenapa ada sedikit harapannya? Tuan, Nona Gudari, Biro 947 datang. Suruh dia masuk. Tuan Shen, Tuan Jiang, maaf mengganggu. Tuan Shen, kedatangan saya kali ini adalah mewakili secara resmi Biro 947 mengundang Anda menjadi penasihat khusus kami. Ini rekrutmen resmi pemerintah. Sepertinya, kemampuan Ping'an bahkan diakui negara. Ada gajinya tidak? Ada gajinya tidak? Ada. Sebagai penasihat khusus, Anda setiap bulan, gaji pokoknya 100.000, asuransi lengkap maksimal. Ini kartu gaji Anda. Selain itu, setiap kali Anda menerima permintaan kami
menyelesaikan tugas khusus. Akan sesuai dengan tugas. Tingkat kesulitan yang berbeda. Memberikan bonus tambahan. Tidak terbatas. Sepakat. Kelak, kalau ada masalah besar yang kalian tidak bisa selesaikan, bisa cari aku. Aku akan pertimbangkan untuk bantu. Tuan Shen, jujur saja, sekarang ada satu masalah. Tapi bukan kami. Tapi Anda. Masalahku. Kami baru terima info. Tindakan keras Anda sebelumnya sudah tersebar di internet. Keluarga Xiao ibu kota, pemimpin generasi muda. Salah satu dari 4 tuan muda, Xiao Qingyi, sudah bicara. Dia akan datang sendiri melawan Anda. Itu. Dia dan Xiao Renmei hubungannya baik ya. Datang balas dendam untuknya. Meski sama-sama keluarga Xiao, tapi dengan status Xiao Renmei, belum layak bertemu dengannya. Bisa dibilang teorinya, mereka tidak ada hubungan. Dia sakit ya. Otaknya korslet. Kenapa cari masalah denganku? Xiao Qingyi ini, dia gila bela diri, walau baru 27 tahun. Sudah master bela diri puncak. Kode internal Biro 947. Yuki. Terserah dia. Tuan, seorang tetua sekte Qingyun minta bertemu di luar. Katanya khusus datang ke Tuan Shen untuk menebus dosa. Aku lihat dulu. Tuan Shen, saya benar-benar tahu salah. Mohon Anda berbesar hati. Kali ini anggap saja saya kentut. Lepaskan saja. Tuan Shen. Saya kali ini khusus bawa ganti rugi puluhan juta. Minta maaf pada Anda. Tuan Shen. Maafkan saya. Tuan Shen. Saya benar-benar tahu salah. Maafkan saya. Maafkan saya. Kenapa? Sadar diri tidak masuk akal. Sekarang mulai main perasaan. Apa maksud Anda? Apa maksudnya? Sini. Sini. Dan situ. Banyak sekali paparazi sembunyi. Bukankah demi merekam sesuatu? Biar bisa memojokkan saya. Kenapa Anda bicara begitu? Mana mungkin? Karena kau ingin sekali direkam. Aku bantu kau dapat rekaman bagus. Kau. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ini maksudnya. Bukan. Kau mau apa? Mau apa? Kau pikir aku tidak tahu? Apa rencana kalian? Cari banyak paparazi rekam saya diam-diam. Bukankah mau main moral dengan saya? Sayang sekali. Aku orangnya tidak bermoral. Ku beritahu ya, hari ini kau sudah menyinggung sekte Qingyun. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung. Longhu kecilmu. Ku beritahu kau, kembali bilang pada sekte Qingyun. Permusuhan sudah terjadi, bersiaplah. Tanggung akibatnya. Oke, kau tunggu saja. Tuan Shen, Anda perlakukan orang Qingyun begini, takutnya. Sudah terlanjur, yang penting aku puas. Racun di tubuh, Yan belum bersih. Meninggalkan penyakit, aku bawa dia berobat. Sekarang, cepat pergi, yang rajinnya. Bu, Shen Ping'an, kau punya modal sebesar apa sih? Apa dia? Mau pakai alasan berobat, berbuat macam-macam padaku. Apa aku harus pura-pura, melawan sedikit, basa-basi? Kalau si kayu ini, kira aku beneran melawan, lalu berhenti. Tapi kalau aku terlalu agresif. Orang ini, kalau dia pikir aku gampangan, bagaimana? Sudahlah, aku kan sudah jadi istrinya. Dia mau apa, terserah dia. telungkup, naik ke kasur. Lalu, Ya berobat, seperti kemarin. Memangnya mau apa? tentu saja. Masa aku bilang? Tentu saja itu. Ayo, puaskanlah.
Akhirnya paham, kata guru. Wanita itu berbahaya. Skenarionya salah nih. Aku sekarang punya 1 miliar. Bukannya harusnya rebahan di villa. Hidup enak makan enak. Kenapa dipaksa kasih aku pemeran utama wanita? Tuan Shen. Soal sekte Qingyun, dampaknya sangat buruk. Asosiasi tahu. Sekarang tekanannya besar. Menurut Anda masalah ini harus diakhiri bagaimana? Diakhiri. Aku, Qinglong, dijebak dan diincar sekte Qingyun. Aku cuma membongkar wajah asli mereka. Kau minta aku akhiri. Tuan Shen, pihak sekte Qingyun mungkin tidak akan begitu saja melepaskan masalah ini. Andai, kalau dia melukai orang di sekitarmu, Maka di dunia ini, tak ada lagi sekte Qingyun. dia berani bicara begitu. Dari mana kepercayaan dirinya? Masih ada urusan. Tidak. Jangan ganggu aku. Ada. Tuan Shen, keluarga Xiao ibu kota. Xiao Qingyi datang. Itu dia, gila bela diri yang otaknya miring. Kami juga baru terima kabar. Dia sekarang di Binceng. Katanya, mau ajak Anda minum teh. Bilang padanya tidak ada waktu. Aku sibuk. Tuan Shen, itu Qiongqi. Dia adalah keluarga Xiao ibu kota, jenius yang paling bersinar. Terus kenapa? Jenius. Hebat sekali ya. Hampir lupa. Di depanku ini, baru jenius tingkat teratas. Tuan Shen, Nona, Tuan muda kedua Xiao. Xiao Qingyi minta bertemu di luar. Langsung memblokir pintu. Bawa berapa orang? Cuma 1. Tapi apa? Dia datang bawa ekskavator. Apaan tuh? Dia juga bilang, kalau Anda tidak menemuinya, dia tidak akan pergi. Di samping Anda, gali lubang bangun rumah. Jadi tetangga Anda juga bilang kelak, datang setiap hari menantang Anda bertarung. Orang berbakat nih, demi mengurangi masalah di masa depan. Sepertinya pertarungan ini tak terelakkan lagi. Apa aku akan segera melihat 2 orang jenius, paling bersinar di dunia ini, bertarung satu sama lain? Apa kau sakit jiwa? Akhirnya aku menunggumu. Shen Ping'an. Kau sedang kurang kerjaan, cari mati ya. Aku cari mati. Kulihat kau yang bosan hidup. Aku ini jarang turun tangan. Tangan tidak tahu berat ringan. Kalau nanti kau terluka, atau cacat, keluarga Xiao ibu kota kalian, datang cari masalah denganku lagi. Aku orangnya, sangat takut repot. Membuatku terluka, cacat. Apa kau tidak pernah berpikir kau akan kalah? Apa kau pernah lihat gajah lawan semut, berkelahi lalu kalah? Cuma mengontrol tenaga. Agar tidak menginjak mati semut itu agak sulit. Bernyali besar. Hari ini, aku Xiao Qingyi, bersumpah di sini. Pertarungan ini, hanya antara kau dan aku, tidak ada kaitan dengan keluarga. Keluarga Xiao ibu kota takkan menuntut. Bagaimana, bisa kan? Gila bela diri apanya? Ini jelas-jelas orang bodoh. Tidak bisa diajak bicara. Sudah. Daripada sakit lama lebih baik sakit sebentar. Kalau kau sudah siap bilang saja. Asalkan kau siap. Aku bisa sekarang juga. Auranya, dibandingkan sebelumnya sepertinya makin kuat. Kalau begitu aku mulai menyerangnya. Tentu, takut kau saja. Kau menamparku. Kita duel 1 lawan 1. Kau malah menamparku. Siapa bilang? Berkelahi tidak boleh menampar. Apa kau tidak salah? Kita berdua adalah pendekar terhebat. Keberadaan di atas Grandmaster. Kita berkelahi harusnya. Begini dulu. Lalu begitu. Terakhir, keluarkan jurus pamungkas yang hebat. Sekali hantam lawan mati. Cuma tampar muka. Jurus macam apa itu? Sebenarnya bisa juga begitu. Tapi, kau belum pantas. Apa kau bilang? Begini saja. Dalam 10 jurus, kalau kau bisa menyentuh ujung bajuku, aku anggap aku kalah. Bagaimana? Hebat juga kau Qinglong. Aku ingin lihat, seberapa besar kemampuanmu. Apa dia gila? Qiongqi itu puncak tingkat wujun.
10 jurus tidak tersentuh bajunya. Bahkan puncak Wang juga tidak mungkin bisa. Apa jangan-jangan dia? Sudah 9 jurus. Jurus yang ini. Lihat bagaimana kau menghindar. 10 jurus. Masih mau lanjut? Aku akui. Gerakanmu di atasku. Tapi bertarung, bukan cuma mengandalkan menghindar. Aku tidak percaya, serangan dan pertahananmu sama. Semua di atasku. Lonceng emas, baju besi. Kau berkelahi ya berkelahi saja. Kenapa suka teriak nama jurus? Maksudnya apa sih? Ternyata satu pukulan menghancurkan baju besi keluarga Xiao, Shen Ping'an. Sebenarnya apa tingkat kekuatanmu? Baju besiku ternyata hancur. Bakatmu bagus. Hanya saja kau melatih gaya-gayaan yang tidak berguna. Pulang sana, perbanyak riset pertarungan nyata. Pepatah kuno bilang, nonton film 3000 kali, kalah sama praktek 1 malam. Mainanmu yang teriak-teriak jurus itu, sudah ketinggalan zaman. Jangan cari aku lagi, merepotkan. Apa maksudmu, saudara Shen? Aku ingin berguru padamu. Berhenti. Aku tidak terima murid. Tidak terima murid. Kalau begitu aku angkat kau jadi ayah angkat. Kau sakit ya, umurmu lebih tua dariku. Kau panggil aku ayah angkat. Apa pantas? Kalau kau rasa ayah angkat tidak pantas, aku juga bisa ganti marga, Papa. Papa. Kau begitu saja memanggilnya. Apa tidak malu? Memangnya kenapa? Asal kau mau mengajariku kungfu, kau mau jadi ibu pun boleh. Ibu. Berhenti. Begini saja. Kau cari tempat tinggal di Binceng. Aku akan ajarimu beberapa jurus kungfu tuan muda ini, nanti kalau ada waktu. Bagaimana? Terima kasih ayah angkat. Sekarang aku pergi siapkan hadiah untuk ayah angkat. Orang kota. Memang begini ya. Bikin aku jadi ingin pulang ke gunung. Lapor. Mungkin sudah mendekati tingkat strategis. Ayah, ini semua adalah hadiah yang anakmu siapkan khusus untuk ayah. Villa besar di ibu kota. Mobil mewah edisi terbatas. Juga, toko perhiasan top dunia, anggota VIP tertinggi. Tuan muda keluarga Xiao sedang mengambil hati Ping'an. Kalau begitu, hanya bisa keluarkan ini. Restoran prasmanan Wagyu top dunia. Kartu gratis seumur hidup. Ayah, ayah ajarilah anakmu ini. Ayah ajarilah anakmu ini. Benar, ibu. Ibu juga bantu bujuk ayah dong. Aku takut padamu. Baiklah, baiklah. Sebentar lagi, aku ajari kau 1-2 jurus. Tidak berani jamin banyak. Setidaknya, bisa tembus puncak Raja Bela Diri. Tidak masalah. Terima kasih ayah. Aku paling sayang ayah. Sebenarnya dia ini, makhluk apa sih? Keluarga Xiao ibu kota. Sebenarnya bagaimana bisa mendidik keluar makhluk seperti ini? Wanita ini mengacaukan hati tauku. Mengacaukan hati tauku. Hei, Kayu. Apa kau sengaja? Jangan bergerak. Kulihat kau memang sengaja. Setiap kali bikin aku jadi kesemutan dan gatal. Kau mau berbuat jahat ya? Itu kata-kata agresif macam apa? Sudah. Istirahat. Istirahatlah. Suamiku.
Tadi aku mimpi buruk lagi. Aku takut. Peluk aku dong. Lagi. Kemarin lusa takut petir. Kemarin nonton film horor. Tidak berani tidur sendiri. Besok apa bakal jalan sambil tidur? Suamiku, kultivasi ganda yang kau bilang waktu itu. Bagaimana kalau kita coba? Kultivasi ganda. Aku sih mau juga. Tapi si tua bangka cuma beritahu aku, harus kultivasi ganda dengan tubuh angin bernyanyi. Tapi tidak beritahu caranya bagaimana, prosesnya, Langkahnya, keamanannya. satu kata pun. Tidak ditulis. Coba apanya, belum waktunya, tidur. Kayu. Tuan Shen, di luar ada pendeta Tao tua, menunjuk nama ingin bertemu Anda, tidak sempat, tidak mau, tapi, dia juga memaki Anda. Memaki aku. Ya, Ping An kami, sekarang, mengguncang seluruh dunia bela diri Tiongkok. Nama King Long ini, siapa yang tak kenal? Lagi pula, ini juga wilayah keluarga Jiangku. Siapa yang berani memblokir pintu memakinya? Dia maki aku apa? Tuan Shen, kata-kata ini, sungguh tidak enak didengar, tidak apa-apa. Kau bilang saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau begitu saya bilangnya, dia bilang. Suruh bocah manis itu, keluar menemuiku. Apaan tuh? Muridku yang baik. Guru akhirnya menemukanmu. Sejak kau pergi waktu itu. Guru tiap hari tidak nafsu makan. Hek, Tiap malam tidak bisa tidur. Di gunung tinggal aku. seorang tua yang kesepian. Makan nasi panas pun tak bisa. Hanya bisa makan acar. Minum air dingin. Kau. Di gigimu ada sisa daging. Suka aktingnya. Oke. Aku temani kau akting. Guru. Guru pergi kemana? Murid tidak berbakti. Membuat guru menderita. Inikah yang legendaris? Guru dari King Long. Gayanya kok beda ya? Jangan menilai orang dari penampilan. Jangan tidak sopan. Baik-baik. Saya memberi salam pada dewa. Salam sejahtera dewa, tidak perlu sungkan. Pendeta miskin Shen Huayuan. Adalah guru dari bocah manis. Bocah kecil ini, Halo guru. bagus. Bagus ya. Bagus. Kau tahu apa? Anak ini sekali lihat tahu subur. Kalian, kapan punya anak? Kenapa ada lagi yang mendesak punya anak? Guru, katakan, hari ini guru datang mau apa sebenarnya? Ku dengar, di tanganmu ada 1 miliar. Tidak mau berbakti pada guru. Bocah manis, kau berbakti padaku. Apa ruginya? Apa salahnya? Aku butuh uang ada gunanya. Kau butuh uang ada gunanya. Memangnya aneh. Siapa yang tidak butuh uang? Itu beda. Kau jangan banyak omong. Katakan saja, kau kasih tidak. Aku kasih. Enak saja minta. Tidak kasih. Aku bilang padamu, jangan harap 1 miliar. Sepeser pun jangan harap dapat. Kau yakin? Yakin pasti dan tentu. Ku beritahu kau, hari ini walaupun kau bicara sampai berbusa, juga jangan harap dari tuan muda ini dapat uang sepeser pun. Menantuku yang baik, ku beritahu kau. Ping An waktu kecil. Sangat nakal. Namanya juga anak kecil. Nakal sedikit wajar. Itu beda. Ku beritahu kau. Waktu umur 5 tahun. Dia masih mengompol. Waktu umur 7 tahun. Telanjang pantat mandi di sungai. Akibatnya, Digigit kura-kura sungai. Kau tebak, digigit apanya? Ku beritahu kau. digigit. 100.000. Sudah dapatkan. Cepat pergi. 100.000. Kau kasih pengemis ya. Pengemis mana yang bisa keluarkan uang 100.000? Satu lagi. Ping An. Waktu umur 12. Mengintip biara sebelah. Biarawati mandi. Hasilnya jatuh dari atap.
Langsung jatuh ke bak mandinya. Biarawati yang sudah bertapa 20 tahun. Yang menahan nafsu duniawi. Hati taunya langsung hancur. Kau memfitnah. Mengarang. Masa kecilmu. Seperti apa? Bukannya, terserah aku mau bilang apa. Kau bilang saja, kau mau malu tidak? Aku mau uang. Tak mau malu. Aku baru-baru ini baca sebuah cerita. Seru sekali. Ada anak di bawah umur. Menerobos asrama biarawati. Membuat asrama itu jadi terkenal alurnya. Kau suka tidak? Shen Huayuan. Ada juga cerita kuil. Juga seorang anak di bawah umur. Tidak sengaja masuk kuil. Sangat mengenaskan. Bocah manis. Bocah manis. Aku dendam padamu. Aku. Tenang saja. Guru tidak akan merugikanmu. Proses kultivasi ganda. Langkah keamanan. Semua ada di dalam. Setelah malam ini, Santo bela diri dunia. Tambah 1 orang. Bagaimana? Kau yakin? Tentu. Di sini. Pasti menjelaskan jalan kultivasi ganda. Dengan sangat jelas. Semua hal yang perlu diperhatikan. Metode dan cara. Kemungkinan bahaya. Pasti lengkap. Kau pikirkan. 1 miliar yang penting. Atau menjadi Santo bela diri yang penting. Menjadi Santo bela diri. Kau mau berapa miliar juga ada. Selain itu, masih bisa. Meninggalkan kesan sempurna. Bagus kan? Omonganmu. Sepertinya ada benarnya. Aku tadi bilang soal Ping An. Aku cuma bercanda saja kok. Kalian jangan dianggap serius. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Menantu baik. Sayonara. Bocah manis. Boleh juga. Apa ini? Dia bilang, ini kunci. Aku menembus Santo bela diri. Teknik peningkatan kinerja reproduksi babi. Kau yakin? Ini kunci kau, menembus Santo bela diri. Shen. Hua. Yuan. Ping An. Mungkinkah ini kuncinya? Alamat situs. Apa rahasianya? Ada di halaman web ini. Ping An, ayo, kita cepat buka lihat. Ayo. Kenapa aku merasa ada firasat buruk? Apa ini? Aku sepertinya paham maksud orang tua itu. Apa? Yang disebut kultivasi ganda sebenarnya adalah itu. Perkawinan dan perawatan pasca melahirkan. Ini disebut konsep dan panduan keamanan. Adapun situs web ini namanya tutorial. Orang tua menipuku 1 miliar. Kalau begitu, kau mau coba tidak? Anu, aku beritahu kau ya. Aku tidak akan memaksamu, walaupun bagiku ada keuntungan besar. Aku juga tidak akan. Kayu. Siapa bilang aku tidak mau? Ah. Dasar kayu. Aku mau lihat kali ini. Kau punya alasan apa menolak? Suamiku, tadi aku rapikan sebentar. Di situs ini, total ada 9 kategori. Mulai hari ini kita. Setiap hari, mainkan 1 kali tiap kategori. Sehari 9 kali. Seharusnya tak butuh lama. Kau akan bisa. Sehari 9 kali. Itu harus dong. Kita harus kejar waktu. Hari ini, masih ada 4 kali.
Kultivasi ganda. Selelah ini ya. Proyek kita selanjutnya adalah Jangan mendekat. Ping An. Kemarin malam, ibu dengar teriakmu kencang sekali. Apa ada? Bagian yang tidak nyaman. Ibu. Mana ada dia tidak nyaman? Dia nyaman sekali. Bahkan, ada terobosan lo. Meski tidak mau mengakuinya, tapi frekuensi setinggi ini. Memang, dalam seminggu, aku tembus ke Santo bela diri. Tapi kenapa aku merasa, jadi Santo bela diri, malah jadi lemah. Sialan. Tuan Shen. Shen. Tuan Shen. Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kenapa? Tuan Shen. Beberapa monster tua, sekte Qingyun yang bertapa puluhan tahun. Mereka keluar. Apa hubungannya denganku? Opini publik kali ini terhadap reputasi sekte Qingyun berdampak sangat buruk. Mereka baru saja umumkan ke dunia, katanya. Menyebut nama menginginkan Anda. Sudahlah. Anda lihat sendiri. Memerintahkan murid sekte Longhu, Shen Ping An, dalam 3 hari. Naik ke sekte Qingyun. Di depan gerbang gunung, berlutut minta pengampunan. Jika tidak, tanggung akibatnya sendiri. Jelas-jelas sekte Qingyun yang gagal menjebak Ping An. Sekarang, malah suruh Ping An berlutut minta maaf. Dasarnya apa? Ini bukan saya yang putuskan. Tuan Shen. Beberapa orang itu sebelum bertapa, sudah benar-benar mencapai puncak Raja Bela Diri. Mereka lebih kuat dari Xiao Qingyi, bukan cuma satu level. Sekarang, kekuatan mereka lebih tak terukur lagi. Kali ini sepertinya, mereka benar-benar mau putus hubungan dengan Anda. Begini. Kau bantu aku juga. Balas mereka satu surat. Surat terbuka. Surat terbuka apa? Kau bantu aku beritahu sekte Qingyun. Bilang pada mereka, biarkan mereka, dalam 3 hari. Bubarkan murid sekte. Tutup pintu alias bangkrut. Kalau tidak, setelah 3 hari, mereka tidak tutup gunung dan pintu. Aku yang akan bantu mereka tutup gunung dan pintu. Jangan. Tuan Shen. Sekte Qingyun kekuatannya besar. Lagi pula mereka tetua dunia tahu. Jangan bicara yang lain. Kalau Anda benar-benar lakukan itu. Kekayaan di tangan sekte Qingyun dipakai beli artikel jahat. Memaki pun bisa mematikanmu. Sekte Qingyun sangat kaya ya. Tuan Shen ini bukan intinya. Intinya adalah Ini sangat penting. Kalau mereka sangat kaya, maka kau bantu aku ganti caranya. Kau bantu aku umumkan ke dunia. Bila aku mau ajak sekte Qingyun bertaruh. bertaruh. Taruhan apa? Mereka bukannya kaya. Maka taruhan 1 miliar. Bilang saja, asalkan di dalam sekte Qingyun mereka, ada 1 orang saja yang bisa mengalahkanku. Aku seumur hidup. Siap disuruh apa saja. Tapi, kalau mereka siapapun, bukan lawanku. Mereka harus memberiku 1 miliar. Orang tua, uang yang diambil, kali ini, bisa dapat balik sedikit. Taruhan tidak masalah. Tapi, 1 miliar. Tuan Shen. Anda juga terlalu meremehkan sekte Qingyun. Di dalam sekte Qingyun ada ladang obat. Banyak obat-obatan. Di antaranya ginseng 1000 tahun saja. Sudah tak terhitung jumlahnya. ginseng 1000 tahun. Barang itu. Bukannya 200 per batang. 200. Tuan Shen, Anda bercanda apa? Ginseng liar 1000 tahun kualitas bagus. 2 juta pun tak dapat dibeli. Setidaknya 5 juta. Kalau ada yang butuh mendesak, puluhan juta juga mungkin. Apa? Shen Huayuan, dasar kau bocah manis, menipuku lagi. Aku tanya kau, kalau menyembuhkan seorang putri, kerajaan kecil Eropa, memperpanjang umurnya 20 tahun, butuh berapa uang? Ini harus lihat situasi. Tapi, setidaknya tidak kurang dari 30 juta dolar. Orang tua. Lalu, membunuh seorang kepala suku kecil. Berdasarkan pasar gelap, sewa pembunuh bayaran. Saat ini harganya sekitar 300 juta dolar. Shen Huayuan. Orang tua. Bertahun-tahun ini tuan muda, ternyata membantumu, hasilkan lebih dari puluhan miliar. Kau bilang padaku cuma senilai puluhan ribu ya.
Begini. Kau bantu aku beritahu Sekte King Yun. Bilang saja. Aku mau ajak mereka. Taruhan habis-habisan. Shen Ping'an. Kau berkali-kali menghina Sekte King Yunku. Hari ini, aku akan membuatmu bayar harganya. Ayah, biar aku saja. Barang rongsokan begini, serahkan padaku saja. Kebetulan, aku baru saja ada kemajuan besar. Biar ayah juga lihat hasil didikan ayah. Boleh. Kau majulah. Tua bangka, mau lawan ayahku, lewati dulu aku. Bocah. Kau cuma puncak raja bela diri. Mana mungkin jadi lawanku? Kau harus tahu. Aku sudah mencapai ranah Wuzun. Adalah Wuzun. Benar-benar sudah tembus ke ranah Wuzun. Meski King Long adalah puncak Wuzun, bisa lawan 3 sekaligus. Pertarungan hari ini. Takutnya sulit. Kau jadi tarung tidak? Aku dari ayahku, belajar banyak jurus. Cepat biar aku coba. Bocah, kau dan aku beda level. Mana mungkin bisa jadi lawanku? Lawan atau bukan? Harus dicoba dulu baru tahu. Bocah, kau masih hijau. Kau. Ayah ajarkan ada 3. Pertama, serang kelemahannya. Kedua, serang saat lengah. Aku pukul. Ketiga, manfaatkan saat sakit. Habisi nyawanya. Xiao Qingyi ini baru ikut Tuan Shen beberapa hari. Sudah tercemar begini. Suamiku soal ini. Sangat obsesif. Apa Wuzun tidak Wuzun? Apa gunanya? Berkelahi. Andalkan. Tinju memukul badan orang. Level makin tinggi. Tidak bisa bikin orang sakit. Apa gunanya? Levelmu lebih tinggi. Bisa menang dariku tidak? Kau berani menyergap orangku. Menyergap. Anak ini datang buat onar di Sekte King Yunku. Semua murid Sekte King Yun kami boleh turun tangan menghalangi. Mana ada istilah menyergap? Shen Ping'an, hari ini kau bawa orang datang. Sudah dosa tak terampuni. Hari ini kalau kau berlutut minta ampun, aku bisa ampuni nyawamu. Kalau tidak, Shen Ping'an, kau meski punya sedikit kemampuan, tapi bermusuhan dengan Sekte King Yunku, masih jauh panggang dari api. Tuan Shen. Si gila bela diri marga Xiao ini, walaupun biasanya, aku tidak terlalu suka dia, tapi dia panggil aku ayah angkat. Panggil aku ayah, karena kalian berani melukainya. Maka kalian, semua jangan hidup lagi. Shen Ping'an, kau lancang, mau bikin kami tak hidup. Kau harus punya kemampuan itu. Tuan Shen, orang ini sudah berkekuatan Wuzun. Takutnya. Kau pikir, aku sedang bercanda. Tatapan ini. Persis sama dengan hari itu saat menyelamatkan Nona Jiang. Dia, sepertinya tidak bohong. Dia benar punya kekuatan itu. Tapi kalau benar begitu, bukankah dia tingkat strategis? Santo bela diri. Xiao Qingyi, biasanya kau panggil aku ayah angkat. Panggil aku ayah. Aku juga tidak mau ambil untung darimu begitu saja. Hari ini, kau lihat baik-baik. Aku ajarkan pelajaran keempat. Menghadapi musuh. Potong rumput, harus sampai akarnya. Maju. Bagaimana mungkin? Sekarang, kau merasa aku punya tidak kemampuan itu? Kau mau apa? Aku adalah pemimpin dunia Tao. Pengikutku tak terhitung. Kau mau bunuh aku. Kau akan menanggung akibatnya. Aku membunuhmu. Kau bisa apa? Pergi bawa Mu Wan King kemari. Cepat, baik. Dia sudah mati. Sekarang, giliranmu. Shen Ping'an, murid Tauku ribuan jumlahnya. Protes lalu bunuh. Kau bisa bunuh semua. Ribuan memang tidak salah, tapi berapa orang yang hatinya ada Tao? Sekte King Yun, walau sekte terbesar dunia ini. Tapi murid dalam sekte, sebagian besar adalah orang berhati jahat. Hati sama sekali tak ada Tao. Hanya ingin memanfaatkan latihan untuk meningkatkan kekuatan sendiri, demi dapat untung lebih. Hanya nafsu belaka. Shen Ping'an, kau lancang. Pantas mati, kalau dia benar membunuh semua. Sekte King Yun, hancur di tanganku. Wajah apa yang kupunya, bertemu leluhur Sekte King Yun. Lancang.
Sekte King Yun kalian juga tahu diri kalian seperti apa kan? Tidak berani membiarkan ku coba, benar kan? Mudah membantai Wuzun. Dia pasti santo bela diri. Kuasia kita. Apa muncul satu lagi? Keberadaan tingkat strategis. Sekarang, aku beri sekte King Yun kalian 2 jalan. 1 tutup gunung tutup sekte. Bubarkan semua. Atau, aku akan bantai tempat hina ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Shen Ping'an, ini kau yang memaksaku. Hari ini, kalau kau tidak patuh berlutut minta ampun. Jangan salahkan aku. Membunuhnya. Otakmu konslet ya. Kau bunuh dia atau tidak? Apa urusanku? Bukankah kau? Terakhir kali, aku marah demi wanita. Itu karena dia istriku. Aku bukan orang suci. Kau asal tarik satu wanita. Mau ancam aku. Lagi pula. Kau suruh aku demi wanita yang tak akrab denganku. Berlutut minta maaf padamu. Kau kira aku bodoh. Kau. Baik. Karena kau memaksa. Jangan salahkan aku. Tuan Shen. Dia pakai obat terlarang. Kekuatannya melonjak. Takutnya. Melonjak. Melonjak sampai mana? Aku tak yakin. Tapi. Pasti santo bela diri. Santo bela diri terus kenapa? Siapa yang bukan? Level sama, aku masih takut. Dia orang yang pakai obat. Begitukah? Kau jangan lupa. Kau. Bukan datang sendirian. Jangan gerak. Bocah manis, kau jangan terlalu tak tahu malu. Tahu malu. Kalau aku sekarang masih tahu malu, maka warisan abadi sekte King Yunku akan musnah. Kau rasa aku sekarang masih ada pilihan? Lalu kau mau apa? Kau harusnya tahu, aku sekarang sudah santo bela diri. Kau walaupun lebih kuat dariku. Juga tak bisa menekan aku sepenuhnya. Dan saat kita bertarung, walau cuma sisa tenaga, cukup untuk membunuh gadis ini, habis-habisan. Shen Ping'an, aku malas lihat kau sekarang. Berlutut minta maaf segala. Aku tidak suka yang palsu. Aku mau kau sekarang hancurkan ilmumu sendiri. Asal kau bagi sekte King Yunku, tak ada ancaman. Aku akan lepaskan wanitamu. Jangan gerak. Dengan sifatmu. Bagaimana aku percaya padamu? Kau masih ada pilihan. Shen Ping'an, kau jangan lupa. Di sini wilayah sekte King Yunku. Dengan kekuatanku sekarang, jika aku buka formasi pelindung sekte, aku masih bisa lolos dengan aman. Lagi pula, aku masih bisa 100% bunuh semua orang di sekitarmu. Shen Ping'an, kau cepatlah. Aku beri kau waktu 1 menit. Setelah 1 menit, jangan salahkan aku, tak kenal ampun. Shen Ping'an, kau tak menyangkakan, kau juga akan begini hari ini. Aku janji padamu. Janji apanya? Aku, tua bangka, kau kalau tidak keluar lagi, menantu muridmu habis. Apa? Bocah tengik, lihat, akhirnya butuh bantuan guru kan? Sudah lama tak bertemu. Sekte King Yun, tak disangka, sudah jatuh sampai tahap ini. Kau, Shen Huayuan, Shen Ping'an itu Adalah muridmu. ya, jadi, kau sekarang masih mau tarung. Shen Huayuan, kau jangan lupa, di sini sekte King Yun. Ada formasi besar sekte King Yunku, biarpun kau juga belum tentu lawanku. Formasi besar sekte King Yun. Sekte King Yun, sejak kapan ada formasi besar? Apa? Formasi besar sekte King Yunku, hilang. Kau Sebenarnya lakukan apa? barang tingkat santo bela diri, hancur. Tentu saja hilang. Bukan begitu. Oh ya, tadi aku sekalian bereskan 2 siluman yang dipelihara sekte King Yun MU. Kau, tetua San, sekte King Yun berbuat jahat bertahun-tahun. Semua dosamu. Setelah hari ini, dunia, tak ada lagi King Yun.
Aku pergi. Suruh orang pusat kalian kemari. Bawa orang-orang yang menyalahgunakan bela diri ini. Bawa pergi semua. Sekalian umumkan. Mulai hari ini, Sekte Qingyun, tutup gunung, tutup sekte. Baik. Bocah. Kau ikut aku. Tidak disangka. Tua bangka ini, ternyata pakai uang yang kutipu bertahun-tahun. Pergi beramal. Hebat sekali dermawan nomor 1 dunia. Dermawan anonim yang sumbangannya tembus ratusan miliar. Jadi, 1 miliar punyaku. Kau sumbangkan juga. Itu tidak. Beramal ya beramal. Masa aku tidak hidup? 2 hari lalu, aku naksir satu rumah si hewan. Kebetulan, adik Ruhua desa sebelah suka menanam sayur. Aku pakai uangmu membelinya. Oh ya, adik Ruhua sudah setuju menikah denganku. Nanti kau siapkan uang mahar. 2 miliar saja cukup. Shen Huayuan. Dasar kau bocah manis.